Selamat siang Ica. Senang sekali bisa bertemu dengan kamu hari ini. Bagaimana perjalanannya ke sini tadi? Sempat kena macet? Iya kak, enggak sih. Tadi lumayan macet aja. Baguslah kalau begitu. Silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman bagi kamu ya. Kamu boleh minum dulu kok kalau masih merasa haus. Iya, makasih kak. Sama-sama Ica. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa ruangan ini adalah ruangan yang aman untuk kamu. Semua hal yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia, kecuali ada kondisi khusus terkait keselamatan jiwa. Jadi, kamu bebas mengekspresikan apapun tanpa takut dinilai. Kita punya waktu sekitar 45 menit hari ini. Bagaimana? Apakah sudah siap? Iya, siap kak. Sejujurnya saya agak gugup sih. Soalnya ini pertama kalinya saya ke psikolog. Tapi saya ngerasa emang udah butuh bantuan juga. Sangat wajar kalau merasa gugup di pertemuan pertama. Terima kasih sudah mengapresiasi kebutuhan dirimu sendiri untuk datang ke sini. Boleh diceritakan apa tantangan utama yang belakangan ini paling mengganggu pikiran atau keseharianmu? Hmm, saya tuh rasanya tuh kayak nggak bisa berhenti cemas gitu kak. Udah sekitar apa ya, 3 atau 4 bulanan gitu. Terus puncaknya itu 1 bulan terakhir. Pokoknya waktu ada masalah kerjaan gitu. Bisa gambarkan lebih detail nggak? Rasa cemas yang kamu alami itu seperti apa bentuknya? Bentuknya tuh kayak apa ya, ada yang di pikiran sama ada yang di fisik gitu kak. Kalau kalau di pikiran tuh otak saya tuh kayak ini loh kak, apa ya, bikin skenario terburuk itu nggak berhenti berhenti. Misalnya kalau ada kayak project baru atau enggak besoknya pas ada jadwal presentasi tugas gitu, malamnya saya nggak bisa tidur sama sekali. Saya tuh kayak kepikiran gimana kalau waktu presentasi saya salah ngomong, terus gugup, terus gimana kalau saya tuh kayak nggak bisa jawab pertanyaan, terus saya diketawain gitu. Oh, jadi pikiran itu berputar terus menerus gitu ya? Lalu apa yang dirasakan oleh tubuhmu saat pikiran-pikiran itu muncul? Itu jantung saya tuh kayak deg-degan gitu kak. Gimana sih, kayak berdebar kenceng gitu loh. Terus sekarang tuh rasanya kayak sampai ke tenggorokan gitu deg-degannya. Terus telapak tangan saya tuh kadang dingin sampai basah. Terus juga saya sesek banget rasanya, kayak ketindihan gitu. Waktu itu saya juga pernah ngerasa pusing banget pas mau masuk ke ruang rapat sampai mual. Pasti sangat tidak nyaman dan menguras energi ya. Ica, saat reaksi fisik dan pikiran cemas itu datang bersamaan, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasinya? Biasanya tuh ini saya kayak nunda tugasnya dulu. Terus saya biasanya scroll media sosial gitu berjam-jam. Kadang ya main game sampai subuh buat ngalihin pikiran aja. Tapi tuh nggak hilang sih kak rasa cemasnya besoknya. Malah kadang tuh makin parah karena tugasnya tuh malah makin numpuk. Saya ngerasa kayak kejebak di situ aja. Jadi gitu. Terima kasih sudah memetakan reaksimu dengan sangat jelas ya Ica. Apa yang kamu deskripsikan tadi adalah pola yang sangat klasik dari anxiety atau kecemasan. Boleh saya jelaskan sedikit apa yang sebenarnya terjadi di otak dan tubuhmu itu? Boleh kak, saya mau tahu kenapa tubuh saya merespon kayak gitu. Jadi begini Ica, di otak kita ada bagian kecil yang namanya amigdala.
tugasnya itu adalah sebagai alarm bahaya. Zaman dulu ketika manusia purba ketemu singa di hutan, amigdala memicu fight or flight respon. Jantung mempompa darah lebih cepat. Otot menegang, napas jadi dangkal supaya kita bisa lari atau bertarung. Tapi kan saya nggak ketemu singa. Nah, masalahnya amigdala kamu tidak bisa membedakan antara bahaya nyata seperti ditabrak mobil dengan ancaman yang sifatnya persepsi, seperti ketakutan dinilai buruk oleh atasan atau dosen kamu. Terus bagi otakmu, rasa takut dinilai gagal itu diartikan sebagai ancaman bahaya fisik. Reaksi menunda pekerjaan itu yang kamu lakukan itu adalah bentuk perlindungan diri, usaha untuk kabur dari rasa tidak nyaman. Oh, jadi kalau tubuh saya merespon itu tuh sebenarnya karena dia tuh nganggap situasi itu berbahaya gitu ya? Ya, betul sekali, Ca. Reaksi tubuhmu normal untuk sebuah persepsi bahaya. Namun, persepsi kecemasan itu seringkali memicu apa yang kita sebut cognitive distortion atau distorsi pikiran. Salah satunya adalah catastrophizing, langsung meloncat ke kesimpulan skenario yang terburuk. Ica, karena kecemasan ini memicu respon fisik terlebih dahulu, mari kita coba untuk teknik dasar yang bisa langsung meredakan alarm bahaya di otak saat gelombang cemas itu datang. Nah, kamu bersedia nggak nyobanya? Iya, boleh Kak. Saya mau coba. Teknik ini dinamakan box breathing dan grounding 54321. Kita mulai dengan napas dulu ya. Letakkan satu tangan kamu di dada dan satu tangan lagi di perut. Tutup mata kamu. Jika merasa nyaman atau cukup pandang satu titik netral di lantai. Tarik napas. Perlahan lewat hidung selama 4 detik. Keluarin, dorong. Terus tahan selama 4 detik. Hembuskan. Tarik napas lagi terus hembuskan selama 4 detik. Tarik napas lagi terus hembuskan selama 4 detik. Sekarang buka mata kamu perlahan. Bagaimana rasanya di area dada dan bahu? Agak sedikit lebih relax sih Kak. Terus otot dada saya jadi nggak tegang tadi. Bagus sekali. Saat kamu memanjangkan hembusan napas, kamu sedang mengirim sinyal ke otak bahwa saya aman saat ini, tidak ada singa yang mengejar saya. Nah, ketika pikiranmu mulai membayangkan hal terburuk, kamu bisa menyambungnya dengan teknik grounding 54321. Gimana cara kerjanya Kak? Cara kerjanya itu ini, sebutkan dalam hati 5 hal yang bisa matamu lihat di sekitar ruangan ini. Terus 4 hal yang bisa kulitmu rasakan, misalnya nih tekstur celana kamu atau dinginnya AC di dalam ruangan ini. Terus 3 suara di sekitar, 2 aroma, dan 1 rasa di mulut. Teknik ini memaksa otak fokus kembali ke detik ini atau biasa disebut present moment. Bukan melayang ke masa depan yang belum tentu terjadi. Sekarang mari kita bicara soal pikiran-pikiran negatifmu tadi. Ketika muncul pikiran, bagaimana kalau presentasi saya gagal dan saya ditertawakan? Saya ingin kamu melatih diri untuk menjadi detektif pikiranmu sendiri. Jadi detektif gimana? Ya, seorang detektif mencari bukti, bukan cuma asumsi. Saat pikiran buruk itu muncul, tanyakan 3 pertanyaan ini pada diri kamu.
Nah, yang pertama itu, apa bukti nyata bahwa saya akan gagal? Terus yang kedua, seberapa sering skenario terburuk di pikiran saya benar-benar terjadi di masa lalu? Terus yang ketiga, jika skenario terburuk benar terjadi, hal terburuk apa sih yang realistis bisa saya lakukan untuk menyelesaikannya? Kalau dipikir-pikir, dari belasan kali saya presentasi tuh belum pernah ada yang sampai gagal total sih, atau nggak bikin saya ditertawakan. Kebanyakan lancar aja, atau nggak paling ya hanya ada revisi kecil, tapi tuh di kepala saya rasanya kayak mau kiamat gitu. Nah, itu dia pikiran cemasmu. Seringkali berbohong dan membesar-besarkan fakta. Jadi, mulai sekarang daripada melawan atau lari dari kecemasan itu, coba katakan pada dirimu, "Oke, otak, ya saya sedang cemas karena dia peduli pada pekerjaan ini. Tapi cemas ini cuma emosi, bukan fakta." Itu cara pandang baru sih buat saya, Kak. Selama ini saya cuma coba buat maksain pikiran itu hilang, jadinya malah makin stres. Memang semakin dilawan, dia akan semakin kuat. Kita belajar untuk berdampingan dengan rasa cemas itu, tanpa membiarkan dia memegang kendali setir kehidupanmu. Nah, untuk 1 minggu ke depan, sampai sesi kita selanjutnya, apa 1 atau 2 langkah kecil yang bisa kamu praktikan nanti? Pertama sih, kalau saya cemas ya, saya mulai datang saat sebelum presentasi. Terus saya mau coba latihan itu tadi apa, box breathing. Dan grounding. Nah, dan grounding itu ya, belajar itu dulu sebelum ngambil tindakan apapun. Terus yang kedua, mungkin saya mau coba nulisin pikiran buruk saya dan apa ya, menantangnya pakai 3 pertanyaan detektif tadi. Wih, langkah yang sangat konkret dan realistis ya, Ica. Ingat, ini adalah proses latihan. Seperti membentuk otot baru gitu loh. Jangan berkecil hati ya kalau di awal masih terasa canggung atau nanti kayak gagal gitu. Iya, Kak, makasih banyak. Rasanya beban saya di dada tuh kayak berkurang. Ya, cukup banyak setelah paham apa yang terjadi di diri saya. Sama-sama, Ica, kamu sudah mengambil langkah awal yang sangat berani hari ini. Sampai jumpa di sesi evaluasi minggu depan ya. Hati-hati di jalan pulangnya. Ya, Kak.